Kebayang nggak kalau kuliah tapi jurusannya Harry Potter sama Detektif Conan? Ya, nggak salah denger kok. Beberapa universitas yang kelewat kreatif di China menawarkan mata kuliah tambahan yang terinspirasi dari pop culture dan drama populer. Dan hari ini kita bakalan bahas 3 mata kuliah terunik yang ada di China. Siapa di sini yang pernah ngarep dapat surat dari Hogwarts? Kalau nggak pernah dapat, tenang aja. Kita juga masih bisa kuliah tentang dunia sihir di China, tepatnya di Sun Yat-sen University di kota Guangzhou, tapi belajarnya bukan gimana caranya terbang pakai sapu atau bikin mantra Patronus ya, bukan. Di tahun 2012, Sun Yat-sen University meluncurkan kelas baru yang bertajuk Harry Potter and Genetics. Dan ya, mata kuliah ini aslinya adalah mata kuliah genetika, bukan belajar dunia sihir. Dengan Harry Potter sebagai contoh, para mahasiswa diajak untuk membahas bagaimana sifat dan DNA bisa diturunkan dari orang tua kepada anak. Contoh, kenapa ada penyihir dan ada mage? Apakah kemampuan sihir bisa diwariskan secara genetik? Gimana kalau salah satu orang tuanya ternyata mage? Apakah masih bisa menjadi penyihir? Gimana kalau dua-duanya mage? Bisa nggak ada kelainan genetik yang membuat anaknya ternyata jadi penyihir? Dan kalau dua-duanya penyihir, emang bisa anaknya bakalan jadi mage? Ini bukan pertanyaan buat pengangguran banyak acara ya, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan menarik seperti ini, mahasiswa bisa mempelajari konsep pewarisan sifat. Misalkan ayah dan ibu sama-sama bermata gelap, kemungkinan besar anaknya juga akan bermata gelap. Kalau misalkan jebul-jebul matanya biru, bisa saja kalau orang tuanya punya gen resesif mata biru. Atau mungkin boleh ngecek apakah ada tetangga yang bermata biru. Mirip-mirip kan sama pewarisan sifat dalam dunia Harry Potter? Jadi daripada belajar genetik dengan tabel-tabel yang bikin pusing dan ngantuk, mata kuliah ini mencoba mempelopori kelas genetik dengan cara yang jauh lebih fun. Dengan harapan para mahasiswanya tentu saja akan jauh lebih tertarik, semangat belajar, dan lebih cepat nangkep ilmunya ketimbang mata kuliah biologi konvensional. Genius or just wacky? You decide. Gak mau kalah, Departemen Chemistry and Chemical Engineering dari Central South University di Changsha juga ikut-ikutan meluncurkan kelas mata kuliah yang bertajuk Detective Conan and Chemistry. Ya, komik yang gak tamat-tamat dari zaman gua masih TK sampai sekarang anak gua udah masuk kuliah ini memang punya fanbase yang cukup gede di kota Changsha. Tetapi sama kayak si Harry Potter tadi, dalam kelas ini kita bukannya belajar gimana caranya jadi detektif ya, bukan. Kelas ini pada dasarnya adalah kelas pelajaran kimia. Lah, gimana caranya? Dari sekian banyak kasus yang sudah dipecahkan oleh si Conan, gak sedikit yang menggunakan pengetahuan kimia untuk sekadar membuat alibi atau untuk membunuh para korbannya. Kasus-kasus inilah yang kemudian diangkat untuk menjadi pembelajaran dan ditelisik lebih lanjut. Jadi kalau misalkan ada yang nanya kepada kalian, ngapain sih lu belajar kimia? Jawab aja, buat bantu si Conan memecahkan kasus. Betul nggak serius note, pengetahuan kimia dasar juga sangat penting buat kita supaya jangan sampai nggak sengaja keracunan. Contohnya, tahukah kalian kalau cairan pembersih amonia kalau dicampur dengan cairan bleaching bisa menghasilkan gas kloramin yang sangat beracun? Tahukah kalian kalau cairan bleaching dicampur dengan cuka bisa menghasilkan gas klorin yang mengganggu pernafasan dan bikin batuk-batuk, mata berair, kepala pusing? Dan kalau dicampurnya dengan alkohol yang buat bersihin luka, akan menghasilkan kloroform yang bisa bikin orang pingsan. Tapi ini pengetahuan doang ya, jangan kalian praktekin buat bunuh orang, tolong. Poin penting dari mata kuliah ini adalah menekankan bahwa kimia bukan sekadar rumus dan hafalan nama bahan doang, tetapi sebuah ilmu penting untuk menganalisa dunia sekitar kita dan sangat bisa diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Dan siapa tahu suatu hari kita juga akan bisa memecahkan misteri seperti Detektif Conan atau paling enggak gue bisa nebak siapa pencuri cilok yang gue simpen di kulkas kantor. Mungkin sampai sini ada yang penasaran lah, kok pop culture-nya asing semua, mana yang asli Cina dong? Nah, di tahun 2016, Fujian Normal University juga ikut-ikutan meluncurkan sebuah kelas yang sangat seru banget dan ini adalah kelas yang paling pengen gue ikutin, bertajuk Dynastic Time Traveler. Di China, novel dan drama tentang orang-orang modern yang kemudian terjebak di masa lalu sebagai salah satu tokoh sejarah ngetren banget sejak diluncurkannya novel Pupu Cixin atau Scarlet Heart yang kemudian diadaptasi menjadi drama tahun 2011 dan gue yakin kalian di sini juga pasti banyak yang udah nonton. Dan gara-gara kepopuleran drama tersebut, sejak saat itu muncullah banyak novel dan drama lain yang juga berkutat seputar time traveling. Dan FYI buat kalian para penggemar Dracin, kalau di sini ada yang demen nonton Story of Minglan,
Di novel aslinya sebenarnya si Minglan ini juga adalah time traveler dari seorang wanita dewasa yang meninggal di zaman modern, tetapi ternyata rohnya malah merasuk ke salah satu reinkarnasinya, yaitu tubuh Minglan yang ketika itu berusia 6 tahun. Dan sayangnya aspek ini tidak ikutan diangkat ke dalam adaptasi dramanya. Padahal kalau dalam novel, kunci utama kesuksesan si Minglan di masa lalu adalah pengetahuannya tentang masa depan. Sementara di drama, Minglan cuman cewek jadul asli, cuma dibekali kemampuan intelijensia di atas rata-rata. Nah, balik lagi ke mata kuliah Dynastic Time Traveler ini sebenarnya adalah mata kuliah sejarah. Tetapi di sini mahasiswa tidak hanya belajar sejarah dari gambar film dokumentari atau kunjungan ke museum saja, tetapi bisa mempraktikkan langsung kehidupan dari zaman yang lagi dibahas. Dari cara berpakaian, cara berbicara, adat istiadat, sampai memasak dan mencoba resep-resep makanan jadul. Sebagai ujian kelulusan, bukannya disuruh bikin skripsi, para mahasiswa ini malahan disuruh untuk menuliskan novel yang berkutat seputar time traveling. Jadi selain bisa lulus, kalau beruntung bisa juga jadi novelis terkenal. Double untung. Dan terus terang mata kuliah terakhir ini bikin gue jadi mikir, bisa nggak ya yang kayak gini diterapkan di Indonesia? Coba bayangin kita bikin kelas interaktif tentang masa kejayaan Majapahit. Kita bisa belajar sambil mengenakan pakaian bangsawan ala Keraton Trowulan, belajar memasak gudeg manggar yang favoritnya Putri Pembayun, atau latihan diplomasi ala Gajah Mada, walaupun ya semoga jangan sampai kelasnya berakhir dengan perang bubat. Atau kalau mau menjangkau masyarakat yang lebih luas, bagaimana kalau membuat taman bermain sejarah? Para tamu bisa melancong ke masa lalu, mengalami bagaimana sih rasanya kehidupan jadi putri raja, atau mungkin mau nyobain kehidupan jadi emban kalau mau pengalaman yang lebih ekstrim. Kita bisa berjalan-jalan di dalam taman tersebut, menikmati gambaran kehidupan orang-orang Majapahit di abad ke-15 ke-16 secara langsung. Seolah kita benar-benar lagi masuk ke dalam film. Menikmati masakan yang umum dimakan di zaman tersebut. Lihat Taman Mini Indonesia Indah yang segede itu kayaknya seru banget kan kalau dijadiin historical interactive theme park kayak gini. Intinya kalau cara belajar sejarah dibuat lebih hidup, lebih interaktif, dan lebih menarik, pasti akan menarik minat jauh lebih banyak orang untuk mempelajari sejarah dan kemegahan bangsa kita di masa lalu. Ingat kata-katanya Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, bagaimana dengan kalian sendiri? Mana dari 3 kelas ini yang membuat kalian paling tertarik banget? Atau mungkin ada dosen, mahasiswa di sini yang punya ide mau bikin mata kuliah unik juga untuk dipraktekkan di Indonesia? Mungkin kita bisa bikin mata kuliah strategi Mobile Legends atau teori konspirasi bubur diaduk. Atau mungkin bisa juga pelajaran fisika dan teori kuantum dari legenda dan mitos horor. Tuliskan semua pendapat dan ide-ide kalian di kolom komentar karena gue penasaran pengen tahu. Dan episode ini adalah bagian dari serial kehidupan di China modern dari channel gue The Xiao Village. Kalau pengen nonton episode lainnya bisa langsung klik playlist yang tertera di layar gadget kalian. Jangan lupa juga like, share, subscribe. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye-bye.